Yusuf Pinasang, absen 18, kelas 12 IPS 1. Jadi saya akan menjelaskan awal terbentuknya Uni Soviet. Dimulai ketika meletusnya Revolusi Rusia atau Revolusi Oktober pada 25 Oktober 1917 menjadi titik awal terbentuknya Uni Soviet. Revolusi tersebut merupakan puncak kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II yang dianggap korup dan sewenang-wenang, dan juga dipicu oleh ketidakpuasan kaum Bolshevik atas keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Pada 30 Desember 1922, Lenin membentuk federasi yang diberi nama Uni Soviet. Federasi ini beranggotakan 15 negara bagian, yaitu Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Lenin ditunjuk sebagai pemimpin pertama Uni Soviet hingga wafat pada tahun 1924, lalu digantikan oleh Joseph Stalin. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahel Alicia Daniel, nomor absen 28. Hari ini saya akan menjelaskan negara Uni Soviet pada era Joseph Stalin. Ketika Stalin naik ke panggung kekuasaan, ia menerapkan pengawasan total atas perekonomian Uni Soviet dengan mengendalikan aktivitas industri dan membangun sistem pertanian kolektif. Kebijakan ini mengalami kegagalan, sehingga banyak rakyat yang mati kelaparan. Orang-orang yang menentang kebijakannya ditangkap dan dikirim ke kamp-kamp kerja paksa atau bahkan dieksekusi. Pasca Perang Dunia II, Stalin berusaha membangun kembali ekonomi Uni Soviet yang hancur dengan meneruskan kebijakan lamanya, yaitu membangun industri berat dan militer, serta menindas dan menyingkirkan para pembangkang. Kepiawaiannya dalam berpolitik menjadikan dirinya seorang diktator yang mengantarkan Uni Soviet sebagai negara komunis terkuat di dunia. Perkenalkan, nama saya Nathan, absen 20. Saya akan menjelaskan tentang Uni Soviet era Khrushchev. Pada perebutan kekuasaan pasca kematian Stalin tahun 1953, Khrushchev menjadi pemenangnya setelah berjuang selama beberapa tahun. Pada Kongres Partai Komunis Uni Soviet ke-20, tanggal 25 Februari 1956, ia menyampaikan pidato rahasia yang berisi kritik terhadap program pembersihan massal Stalin dan ajakan menuju era bebas penindasan di Uni Soviet. Kebijakan-kebijakan dalam negerinya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seringkali tidak efektif, terutama di bidang pertanian. Khrushchev juga memerintahkan pemotongan anggaran pertahanan, kontroversial dengan menaruh harapan pada Brodal sebagai ujung tombak pertahanan nasional. Meski demikian, era Khrushchev justru diwarnai dengan peristiwa-peristiwa genting Perang Dingin, puncaknya pada krisis rudal Kuba. Perkenalkan, nama saya Fernanda Vena Putri, nomor absen 34 dari kelas 12 IPS 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Uni Soviet pada era Leonid Brezhnev. Jadi, pada tahun 1970, Brezhnev secara resmi menjadi pemimpin tunggal Uni Soviet. Dan setelah Stalin wafat, Uni Soviet sempat dipimpin secara bersama oleh Leonid Brezhnev sebagai sekretaris jenderal, Alexei Kosygin sebagai Perdana Menteri, serta Nikolai Podgorny sebagai Ketua Presidium. Di era Brezhnev, Uni Soviet dan negara-negara anggota Pakta Warsawa menginvasi Cekoslowakia guna mencegah untuk meluasnya reformasi musim semi Praha. Sementara itu, pengawasan politik yang total terhadap kehidupan masyarakat semakin diperkuat. Meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat membuat Brezhnev memprioritaskan kebijakan dalam pembangunan angkatan bersenjata. Jadi, era Brezhnev ini tuh juga dikenal sebagai masa stagnasi. Pasalnya, pengaturan ekonomi yang ketat serta birokrasi Soviet yang kaku menghalangi inovasi dan pembaruan dalam segala bidang. Dalam bidang politik luar negeri, Brezhnev memulai politik detente atau dalam bahasa Prancisnya itu dikenal sebagai relaksasi dengan Barat. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk meredakan ketegangan dengan Barat. Dan meskipun demikian,
Brezhnev tetap mencoba untuk mengembangkan pengaruh Uni Soviet dengan menyokong salah satu pihak yang mendukung komunisme, sosialisme, ataupun anti-barat dalam berbagai konflik dan perang saudara di berbagai negara. Contohnya itu mendukung Viet Cong dan tentara rakyat Vietnam dalam Perang Vietnam. Sementara itu, pada tahun 1980, Perang Soviet Afghanistan pun pecah. Dalam perang ini, Amerika Serikat mendukung para mujahidin Afghanistan untuk berperang melawan Uni Soviet, dan perang ini juga mengakhiri kebijakan detente Uni Soviet. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Theodor Devenoral, absen 32, kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Uni Soviet di era Gorbachev. Pada awal 1985, Gorbachev menjadi sekretaris jenderal Uni Soviet. Mulai era reformasi yang ditandai dengan kebijakan Glasnost dan Perestroika. Glasnost membawa keterbukaan politik dan partisipasi lebih luas. Sementara Perestroika bertujuan untuk merestrukturisikan ekonomi dengan memberi ruang bagi inisiatif swasta dan investasi asing. Langkah-langkah reformasi ini mencapai puncaknya dengan terbentuknya Kongres Perwakilan Rakyat pada 1988, diikuti oleh pemilihan anggota Kongres pada 1989. Dan itu pada 1990, Gorbachev terpilih sebagai Presiden Uni Soviet pertama, mengakhiri era baru dalam sejarah Uni Soviet. Pada saat yang sama, Gorbachev juga menyerukan demokratisasi lebih lanjut dengan memperkenalkan pemilihan umum yang demokratis dan berupaya mengurangi kendali Partai Komunis atas pemerintahan. Meskipun reformasi ini membawa harapan baru bagi Uni Soviet, mereka juga memicu perubahan yang cepat dan tidak stabil dengan meningkatnya permintaan untuk kemerdekaan di negara-negara Uni Soviet dan meningkatnya tekanan dari gerakan reformasi internal. Pada akhirnya era kepemimpinan Gorbachev berakhir pada 1991 dengan pembubaran Uni Soviet dan akhirnya negara-negara baru di wilayah tersebut. Perkenalkan, nama saya Ridiva Wahyu Cahaya Saputra, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang bubarnya Uni Soviet. Uni Soviet atau Uni Republik Sosial Soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 26 Desember 1951. Pada tanggal tersebut, pemimpin Soviet terakhir Mikhail Gorbachev menandatangani deklarasi yang membubarkan Uni Soviet dan membentuk Persekutuan Negara-Negara Independen atau CIS yang terdiri dari sebagian besar bekas negara-negara Uni Soviet. Bubarnya Uni Soviet merupakan hasil dari serangkaian perubahan politik dan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet pada tahun 1980-an. Kebijakan reformasi yang dikenal dengan nama Glasnost atau transparansi dan Perestroika atau restrukturisasi yang diperkenalkan oleh Gorbachev bertujuan untuk memperbaiki tata kelola negara dan menghidupkan kembali ekonomi Soviet yang melambat. Namun, perubahan-perubahan tersebut juga membuka ruang bagi aspirasi kemerdekaan nasional di negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet. Pada tahun 1990 sampai 1991, beberapa negara anggota Uni Soviet menggelar referendum atau kemerdekaan yang pada akhirnya menyebabkan pembubaran Uni Soviet itu sendiri. Proses pembubaran Uni Soviet berlangsung relatif damai meskipun ada ketegangan dan konflik di beberapa wilayah. Setelah pembubaran Uni Soviet, negara-negara baru yang terbentuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara independen. Rusia mewarisi posisi Uni Soviet sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sementara negara-negara lainnya menjadi anggota baru sesuai dengan proses yang diatur oleh PBB. Sekian.